Matahari baru saja naik sepenggalah, namun peluh sudah membanjiri kaos oblong kumal yang dikenakan Jailani. Di sebuah gudang distribusi gas yang bising di pinggiran kota, pemuda itu berdiri tegak di atas bak truk engkel. Namanya Jailani, usianya baru genap 20 tahun. Namun jika orang asing melihatnya, mereka akan dengan yakin menyebutnya sebagai pria berusia 35 tahun yang telah lama digilas beban hidup. Kulitnya tidak sekadar coklat, melainkan hitam legam dan kusam akibat terpapar sinar ultraviolet setiap hari tanpa perlindungan. Garis-garis halus mulai permanen di dahi dan sudut matanya, diperparah oleh debu jalanan yang menyumbat pori-pori wajahnya yang jarang tersentuh sabun pembersih. Rambutnya kaku, seringkali tertutup topi yang sudah berubah warna karena keringat dan minyak truk. "Jai, cepat sedikit, kiriman ke agen di pasar sudah menunggu," teriak mandor dari kejauhan. Jailani tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali melakukan rutinitas yang telah menjadi makanan sehari-harinya selama setahun terakhir. Tugasnya sebagai kernet adalah sebuah tarian fisik yang brutal. Ia meraih tabung gas LPG 3 kg, si melon hijau yang kosong dari atas bak, melemparkannya dengan presisi ke tumpukan di bawah, lalu menyambut tabung yang berisi untuk disusun rapi di atas truk. Setiap tabung berisi beratnya sekitar 8 kg. Bayangkan jika dalam satu muatan ada 300 tabung. Itu berarti Jailani harus menyangkat beban total seberat ton-ton setiap pagi dan sore. Otot-otot lengannya kawat, namun punggungnya seringkali berdenyut nyeri saat malam tiba. Suara dentingan besi yang beradu, klang, 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 adalah musik latar bagi hidupnya. Bagi Jailani, gas bukan sekadar bahan bakar dapur, melainkan nafas ekonominya. Ia terbiasa dengan aroma menyengat dari kebocoran-kebocoran kecil yang terkadang tercium di sela-sela tabung. Ia juga terbiasa dengan tangan yang selalu hitam karena jelaga dan oli mesin truk. Pekerjaan ini tidak memberikan banyak ruang untuk bersosialisasi atau bergaya seperti pemuda seusianya. Saat teman-temannya sibuk mencari tempat nongkrong yang estetik atau sibuk dengan tren media sosial, Jailani justru sibuk memastikan ikatannya pada bak truk tidak lepas saat melewati jalanan berlubang. Dunia Jailani adalah dunia yang keras, dunia yang hanya mengenal tenaga otot dan ketepatan waktu. "Suatu saat, gua tidak mau hanya di belakang sini," gumamnya dalam hati setiap kali ia menatap kursi kemudi yang dingin. Ia memimpikan hari di mana ia bisa memegang setir, mengendalikan laju kendaraan, dan tidak lagi menjadi budak tabung yang harus naik turun bak truk setiap jam. Namun, ia belum tahu bahwa jalan menuju kursi kemudi itu akan membawanya pada pertemuan-pertemuan yang tidak masuk akal, pertemuan yang akan mengguncangkan logika pemuda yang hanya percaya pada apa yang bisa disentuh oleh tangannya yang kapalan itu. Babak baru hidupnya sebagai supir sudah di depan mata, namun bersamanya sebuah bayangan gelap juga tengah bersiap untuk ikut menumpang. Pagi itu, udara di gudang terasa sedikit berbeda bagi Jailani. Tidak ada lagi perintah untuk segera naik ke atas bak truk. Sebaliknya, Haji Mansur, pemilik agen gas tersebut, memanggilnya ke kantor kecil yang terletak di pojok gudang. Dengan tangan yang gemetar dengan antusias, Jailani menerima sebuah kunci dengan gantungan kulit yang sudah mengelupas. Itu adalah kunci truk engkel bernomor polisi B9032SK. Truk yang selama ini ia bersihkan, namun tak pernah ia kendarai secara resmi. "Lu sudah setahun lebih di sini, Jai. Tenaga lu bagus dan gua lihat lu bisa bawa mobil. Mulai hari ini lu pegang setir. Gaji lu naik, tapi tanggung jawab lu juga naik. Jangan sampai ada tabung yang hilang atau mobil lecet," ujar Haji Mansur tegas. Jailani mengangguk mantap, senyum tipis mengembang di wajahnya yang kusam. Akhirnya mimpi untuk duduk di kabin depan menjadi kenyataan. Namun pertanyaan muncul di kepalanya. Siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai kernet? Mengingat beratnya pekerjaan itu, ia mengira Haji Mansur akan merekrut pemuda yang lebih kuat darinya. "Tapi Pak Haji, siapa yang bantu saya angkat tabung?" tanya Jailani. Haji Mansur menunjuk ke arah bangku panjang di luar kantor. Di sana duduk seorang pria paruh waktu yang tampak sangat kontras dengan lingkungan gudang yang bising. Pria itu mengenakan kemeja safari abu yang sudah pudar dan celana bahan yang rapi namun lusuh.
Rambutnya yang memutih di bagian pelipis disisir klimis ke belakang. Itu Rahmat, dia orang baru, tapi dia butuh pekerjaan. Usianya memang sudah 50 tahun, tapi dia bilang dia sanggup. Jangan terlalu keras sama dia, Jai, bisik Haji Mansur. Jailani menghampiri pria itu. Dari dekat, Pak Rahmat terlihat lebih misterius. Kulitnya pucat, berbeda dengan orang-orang gudang yang biasanya terbakar sinar mata. Matanya yang sayu seolah-olah selalu melihat menembus objek di depannya. Sebuah tatapan kosong yang membuat bulu kuduk Jailani merinding tanpa sebab. "Pak Rahmat, saya Jailani, supirnya," sapa Jailani sambil mengulurkan tangan yang kapalan. Pria itu berdiri perlahan, menjabat tangan Jailani dengan genggaman yang terasa dingin seperti es. "Panggil Rahmat saja, Jai. Saya di sini untuk membantu kamu dan memastikan perjalanan kita aman," jawabnya dengan suara berat dan tenang. Jailani mengernyitkan dahi. "Aman? Tenang saja, saya bawa mobilnya hati-hati kok." Pak Rahmat hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Saat mereka berjalan menuju truk, Jailani menyadari sesuatu yang aneh. Pak Rahmat tidak langsung naik ke kabin. Ia berjalan mengelilingi truk sekali, lalu berhenti di depan bemper depan seolah sedang membisikkan sesuatu kepada udara kosong. "Ayo Pak, kita sudah telat," seru Jailani dari kursi kemudi. Begitu Pak Rahmat duduk di kursi penumpang, udara di dalam kabin yang semula panas karena terik matahari mendadak terasa sejuk, bahkan cenderung dingin. Jailani menyalakan mesin truk. Suara raungan mesin diesel itu biasanya terdengar gagah di telinganya. Namun kali ini ia merasa ada suara lain yang menyelinap di antara deru mesin, seperti suara bisikan halus yang memanggil namanya. Ia menoleh ke arah Pak Rahmat, namun pria itu hanya menatap lurus ke depan dengan tangan bersedekap. Di saku kemejanya menyembul sebuah bungkusan kain hitam kecil yang diikat benang merah. "Perjalanan pertama kita adalah ke daerah Cadas Gantung, Jai. Jalanannya berliku-liku. Fokuslah pada jalanan, jangan hiraukan apa yang lu lihat di kaca spion tengah nanti," ucap Pak Rahmat tiba-tiba tanpa menoleh sedikit pun. Jailani tertawa hambar, mencoba mengusir rasa canggung. "Bapak ini ada-ada saja. Saya sudah setahun jadi kernet lewat jalan situ, aman-aman saja." Namun saat ia mulai menginjak gas dan truk mulai bergerak keluar dari gerbang gudang, Jailani merasakan sepasang mata sedang memperhatikannya dari tumpukan tabung gas di bak belakang. Padahal ia tahu persis hanya ada tabung-tabung kosong di sana. Perjalanan yang ia kira akan menjadi pencapaian terbesar dalam kariernya, ternyata adalah awal dari sebuah teror yang akan menguras seluruh energinya. Truk engkel itu merayap membelah kegelapan jalur Cadas Gantung. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang seharusnya dihindari untuk melewati perbukitan itu. Namun keterlambatan pengiriman memaksa Jailani untuk terus memacu mesin dieselnya. Lampu utama truk hanya mampu menembus kabut tipis beberapa meter di depan. Sementara di sisi kiri jalan, jurang menganga lebar tanpa pembatas yang memadai. Di sampingnya, Pak Rahmat duduk dengan tenang. Namun ketenangan itu justru membuat Jailani merasa tertekan. Sejak 1 jam lalu, pria tua itu tidak berhenti berkomat-kamit. Jari-jarinya sesekali bergerak seperti sedang menghitung sesuatu di udara. "Jai, pelankan sedikit," bisik Pak Rahmat pelan. "Kenapa Pak? Jalannya kosong begini, lebih cepat sampai lebih baik," jawab Jailani sambil tetap menginjak pedal gas. Ia ingin segera menyelesaikan tugas ini dan pulang. "Ada yang sedang menyeberang. Berhenti sebentar." Suara Pak Rahmat kini terdengar lebih tegas, hampir seperti perintah. Jailani mengerem mendadak. Ban truk berdecit menimbulkan aroma karet terbakar yang menyengat. Ia melongok ke depan, memicingkan mata ke arah sorot lampu. "Mana Pak? Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon saja." Pak Rahmat tidak menjawab. Ia justru menurunkan kaca jendela. Seketika hawa dingin yang tidak wajar menyeruak masuk ke dalam kabin. Suasana menjadi sangat sunyi, hingga detak jam di pergelangan tangan Jailani terdengar sangat keras. "Dia sudah lewat." Seorang ibu membawa payung robek, gumam Pak Rahmat sambil menutup kembali jendela. "Lain kali kalau hati lu merasa berat, berhentilah. Jangan ditantang." Jailani hanya mendengus, meski jantungnya berdegup kencang.
Ia menganggap Pak Rahmat hanya mencoba menakut-nakutinya karena ia masih muda. Namun keyakinan itu runtuh 5 menit kemudian. Saat truk melewati sebuah tikungan tajam yang disebut tikungan pengantin, Jailani melirik ke arah kaca spion samping untuk memastikan bagian belakang truk tidak terlalu mepet ke tebing. Di sana, di bawah remang lampu kota yang jauh di bawah lembah, ia melihat sesuatu yang mustahil. Di atas tumpukan tabung gas yang seharusnya kosong, ada sesosok makhluk kerdil yang duduk berjongkok. Makhluk itu terlihat seperti anak kecil dengan kulit yang pucat keabu-abuan, sedang asyik memukul-mukul tabung gas dengan telapak tangannya. Meski tidak terdengar suara dentingan di telinga Jailani, getaran pada spion itu terlihat nyata. "Pak, di belakang ada sesuatu," suara Jailani tercekak di tenggorokan. Pak Rahmat hanya melirik sekilas ke kaca spion. "Oh, itu hanya penumpang sementara. Dia tidak berbahaya. Cuma suka suara besi. Yang berbahaya itu yang ada di depan sana." Belum sempat Jailani bertanya apa maksudnya, tiba-tiba dari kegelapan hutan di sisi kanan jalan terdengar suara teriakan yang sangat melengking. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang terdengar seperti perpaduan antara tangisan bayi dan geraman binatang buas. Suara itu menggema di dalam kabin, seolah-olah sumber suaranya ada tepat di telinga Jailani. "Jangan menoleh ke kanan, lihat saja aspal di depan lu," bentak Pak Rahmat. Jailani mencengkram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, membuat kacamata debunya berembun. Ia merasa seluruh tubuhnya mendadak kaku. Di sudut matanya ia melihat sekelebat bayangan putih yang terbang sejajar dengan laju truknya. "Fokus, Jai. Ingat rumah. Ingat ibu lu." Pak Rahmat kini memegang pundak Jailani. Tangan Pak Rahmat yang tadinya terasa dingin, kini justru terasa panas seperti membakar kulit Jailani. Anehnya, begitu Pak Rahmat menyentuhnya, suara teriakan itu perlahan menghilang. Kabut yang menutupi jalan pun mendadak tersingkap. Jailani menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang hampir meledak karena ketakutan. "Lu punya energi yang cerah, Jai. Itu yang membuat mereka ingin mendekat. Banyak orang tidak percaya hantu sampai mereka melihat sendiri. Sekarang lu tahu, pekerjaan kita ini bukan cuma soal mengantar barang, tapi juga soal menjaga diri dari mereka yang tidak terlihat." Jailani terdiam 1000 bahasa. Logikanya yang dulu keras kini retak. Ia mulai menyadari bahwa setiap tabung gas yang ia bawa bukan sekedar muatan mati. Dan setiap jengkal jalanan yang ia lalui memiliki penghuni yang menanti. Dan yang paling menakutkan, ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi berpaling dari mata Pak Rahmat yang bisa melihat segalanya. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menciptakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau besi berkarat dari bak truk. Setiap kali truk melewati jalan berbatu, tabung-tabung itu beradu, menciptakan suara dentingan logam yang bising. Namun di tengah kebisingan itu, Jailani mulai menangkap sesuatu yang tidak sinkron. Ada suara lain yang muncul di sela-sela guncangan tabung. Klang, klang, hiks. Jailani mengernyit. Ia melirik Pak Rahmat yang tampak tertidur pulas dengan kepala bersandar pada jendela. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Kali ini suaranya lebih jelas, suara isak tangisan seorang wanita yang sangat lirih, seolah-olah seseorang sedang bersembunyi di celah-celah tabung gas yang sempit itu. "Pak, bangun Pak," bisik Jailani sambil menyenggol lengan Pak Rahmat. Pak Rahmat tidak bergerak, namun matanya terbuka sedikit. "Biarkan saja, Lan. Dia cuma numpang karena kehujanan. Terus saja jalan." "Tapi Pak, suaranya seperti orang beneran. Bagaimana kalau ada orang yang menyelundup di belakang?" Jailani yang masih dihantui rasa penasaran dan ketakutan, akhirnya memutuskan untuk menepi di bawah lampu jalan yang remang-remang. Ia mengambil senter besar dari laci dashboard dan turun dari kabin. Pak Rahmat hanya menghela napas panjang tanpa melarangnya kali ini. Jailani berjalan ke arah bak truk. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyibakkan terpal plastik yang menutupi muatan. Sret. Cahaya senter menyapu barisan tabung hijau. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat Jailani hendak berbalik, sebuah tawa kecil,
suara tawa yang kering dan serak terdengar tepat di belakang telinganya. "Siapa?" teriak Jailani sambil memutar tubuhnya dengan cepat. Hanya ada aspal basah dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun ketika ia kembali mengarahkan senternya ke arah tumpukan tabung, ia berkejut. Di salah satu tabung yang berada paling pojok, ada bekas telapak tangan kecil yang berwarna hitam pekat, seperti tangan yang berlumuran lumpur atau abu. Bekas itu masih basah dan tampak seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Jailani segera menutup terpal dengan terburu-buru dan berlari kembali ke kabin. Ia langsung mengunci pintu dan menyalakan mesin dengan napas yang memburu. "Sudah puas melihatnya?" tanya Pak Rahmat dengan suara datar. Ada bekas tangan, Pak. Hitam sekali," lapor Jailani dengan suara bergetar. Pak Rahmat membetulkan posisi duduknya. "Itu suara penghuni jembatan yang kita lewati tadi. Dia sedang mencari anaknya yang hilang karena kecelakaan truk beberapa tahun lalu. Dia pikir anak itu ada di antara tabung-tabung lu." Sepanjang sisa perjalanan, teror suara itu tidak berhenti. Kali ini bukan lagi tangisan, melainkan suara kuku yang menggaruk-garuk permukaan besi tabung. Srek, srek, srek. Suaranya sangat memilukan dan ngilu, membuat gigi Jailani menggemertak. Tiba-tiba suara garukan itu berpindah, bukan lagi dari bak belakang, melainkan dari atas atap kabin tepat di atas kepala Jailani. Dentuman keras seolah-olah sesuatu yang sangat berat baru saja melompat ke atas truk, membuat suspensi depan truk amblas sedikit. "Pak Rahmat, di atas kita!" Jailani berteriak histeris. Pak Rahmat mendongak ke langit-langit kabin yang bergetar. Ia mengambil bungkusan kain hitam dari sakunya, menggenggamnya erat, lalu membentaknya dengan bahasa yang tidak dimengerti Jailani. Seketika truk rasanya kembali ringan. Suara garukan itu menghilang, digantikan dengan suara embusan angin malam yang menusuk. "Dia sudah pergi, Jai, tapi dia meninggalkan sesuatu pada lu," kata Pak Rahmat sambil menatap leher Jailani yang kini memerah seperti bekas cekikan halus. Jailani melihat ke cermin. Benar saja, ada bekas kemerahan yang melingkar di lehernya, padahal tidak ada tangan yang menyentuhnya. Sejak malam itu, Jailani sadar bahwa gangguan ini sudah mulai melukai fisiknya. Ia merasa tenaganya seolah-olah tersedot habis padahal hari masih pagi ketika mereka sampai di gudang. Matanya yang kusam kini mulai dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Sore itu langit berwarna merah darah, memberikan kesan mencekam pada aspal jalan lintas provinsi yang sedang mereka lalui. Truk Jailani tertahan dalam antrian panjang. Dari kejauhan, lampu rotator polisi dan ambulans berkedip-kedip, memantul pada kaca depan tra yang berdebu. "Kecelakaan lagi," gumam Jailani sambil menyandarkan kepalanya ke kemudi. Tubuhnya terasa luar biasa berat hari itu, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menggelayut di pundaknya. Pak Rahmat tidak menyahut. Ia membuka pintu truk dan turun, berdiri di pinggir aspal sambil memandangi titik kecelakaan yang berjarak sekitar 100 meter di depan. Jailani, didorong oleh rasa penasaran yang aneh, ikut turun. Di depan sana, sebuah bus antar kota ringsek setelah menghantam tebing. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Sopir bus yang selamat tampak histeris, berteriak-teriak bahwa ada ular raksasa yang melintang di tengah jalan sehingga ia membanting setir. Orang-orang di sekitar hanya menganggapnya syok atau berhalusinasi. Pak Rahmat kembali ke arah Jailani dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. "Sopir itu tidak bohong, Jai," bisiknya pelan. "Maksud Bapak, ular raksasa? Mana mungkin ada ular sebesar jalan di sini?" Jailani mencoba mencari logika. "Buka mata lu sedikit lebih lebar, Jai. Jangan pakai logika, pakai rasa." Pak Rahmat menyentuh dahi Jailani dengan jempolnya yang terasa sedingin es. Seketika, pandangan Jailani berubah. Dunianya seolah bergetar. Di titik kecelakaan itu, ia tidak lagi melihat bus yang ringsek, melainkan sesosok makhluk melata dengan sisik hitam pekat sebesar drum minyak yang melingkar di jalanan. Kepala makhluk itu berada di atas tebing, menatap para korban dengan mata kuning yang menyala. Namun bukan hanya itu. Di atas pohon beringin besar yang menjorok ke jalan, Jailani melihat sosok wanita berbaju putih kusam, kuntilanak,
dengan rambut yang menjuntai hingga ke aspal. Sosok itu sedang bertawa tanpa suara. Ayunannya mengikuti embusan angin yang membawa aroma anyir darah. Astaga! Jailani mundur selangkah hingga menabrak pintu truknya. Napasnya tersengal-sengal. Saat ia mengedipkan mata, pemandangan mengerikan itu hilang, kembali ke realitas bus yang hancur dan kerumunan orang. Itu adalah para penunggu jalur ini, Jai. Mereka lapar, Jai. Setiap kali ada manusia yang melamun atau sombong di jalan ini, mereka akan memasang jebakan. Ular itu menutupi jalan, atau si baju putih itu menutupi pandangan sopir dengan rambutnya. Jelas Pak Rahmat sambil mengajak Jailani naik kembali ke kabin. Saat mereka mulai bergerak perlahan melewati titik kecelakaan, Jailani merasa ada sesuatu yang mengetuk kaca jendelanya dari luar. Padahal truk sedang berjalan dan tidak ada orang di samping jendela. Tuk, tuk, tuk. Ia melirik ke samping. Tidak ada siapa-siapa di spion, namun di permukaan kaca jendela yang berembun, perlahan muncul tulisan yang terbentuk dari uap air. Ikut. Pak Rahmat, lihat ini. Jailani menunjuk kaca jendela dengan tangan gemetar. Pak Rahmat segera mengusap tulisan itu dengan kasar. Jangan dibaca, terus injak gasnya, Jai. Jangan kurangi kecepatan sampai kita melewati jembatan di depan. Jailani memacu truknya. Namun ia merasa mesin truknya meraung sangat keras, seolah-olah sedang menarik beban 10 kali lipat dari biasanya. Ia melirik ke kaca spion tengah. Di sana ia melihat sosok hitam besar, bayangan yang sangat tinggi hingga kepalanya menyentuh atap bak truk, sedang berdiri di atas tumpukan tabung gas. Sosok itu memegang pinggiran bak truk seolah-olah sedang menahan laju kendaraan dengan kekuatannya. Energi lu sudah mulai bocor, Jai. Mereka tahu lu sudah bisa melihat mereka, dan sekarang mereka tidak akan membiarkan lu tenang. Suara Pak Rahmat terdengar sangat khawatir. Sepanjang sisa sore itu, Jailani merasa seperti sedang mengemudi di dalam air. Berat, lambat, dan menyesakkan. Setiap kali ia melihat ke pinggir jalan, ia tidak lagi melihat pepohonan, melainkan barisan sosok pocong yang berdiri kaku di balik batang pohon mengawasinya dengan lubang mata yang gelap. Mental Jailani benar-benar diuji. Ia mulai meragukan apakah ia akan sampai ke rumah dengan selamat atau ia akan menjadi korban berikutnya yang diceritakan oleh sopir-sopir lain. Malam merayap semakin larut, dan kabin truk yang biasanya menjadi tempat perlindungan bagi Jailani kini terasa seperti peti mati yang sempit. Jailani merasa ada sesuatu yang salah dengan suhu udara. Meskipun kaca jendela tertutup rapat dan hari sedang tidak hujan, hawa dingin yang menusuk bulang terasa konsisten menyapu tengkuknya. "Pak, kenapa rasanya dingin sekali ya?" tanya Jailani. Suaranya terdengar parau seperti orang yang sedang sakit berat. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke kaca depan, namun matanya tidak fokus pada jalanan. "Jai, mulai sekarang, kalau kamu merasa ada beban di pundakmu, jangan sesekali kamu mengeluh berat. Cukup baca doa dalam hati." Jailani mencoba mencerna peringatan itu, namun terlambat. Tiba-tiba, ia merasa kursi di sebelahnya, tepat di belakang sandaran kepalanya terasa melesat turun, seolah-olah ada seseorang yang duduk di sana. Padahal hanya ada ia dan Pak Rahmat di kabin depan. Melalui kaca spion tengah, Jailani berani melirik. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, di ruang sempit antara kursi dan kaca belakang kabin, tampak sekelebat kain putih yang terikat. Sosok pocong dengan wajah yang gelap dan dipenuhi tanah menempel tepat di belakang pundak Jailani. Kepala sosok itu miring, seolah-olah sedang membisikkan sesuatu yang tidak terdengar ke telinga Jailani. "Pak, dia di sini, dia di dalam," rintih Jailani, tangannya gemetar hebat di atas kemudi, membuat truk oleng ke kanan dan ke kiri. "Jangan panik, Jailani. Pegang setir lu dengan kuat, Jailani," bentak Pak Rahmat. Ia segera mengeluarkan botol kecil berisi air yang sudah didoakan dan mencipratkannya ke arah atap kabin. Seketika, sosok di spion itu hilang, namun gangguan tidak berhenti. Dari arah bawah dashboard, tepat di dekat kaki Jailani yang sedang menginjak pedal gas, muncul bayangan hitam besar yang menyerupai tangan manusia dengan kuku-kuku yang panjang. Tangan itu perlahan merayap naik ke betis Jailani. Jailani merasakan kakinya mendadak kaku dan mati rasa. Ia tidak bisa merasakan pedal gas atau rem. Truk meluncur tanpa kendali di jalanan mendurun. "Kaki saya, Pak! Kaki saya tidak bisa digerakkan!" teriak Jailani panik.
Pak Rahmat dengan sigap mengambil alih kemudi dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memijat keras betis Jailani sambil merapal doa. "Pergi kalian, dia hanya mencari nafkah, jangan ganggu dia," teriak Pak Rahmat ke arah kegelapan di bawah dashboard. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, rasa hangat kembali ke kaki Jailani. Ia segera menginjak rem dan menghentikan truk di bahu jalan. Jailani jatuh tersungkur di atas kemudi, terisak ketakutan. "Mereka bukan lagi sekedar lewat, Jai. Mereka sudah mulai menempel pada lu," kata Pak Rahmat dengan nada sedih. Ia melihat aura Jailani yang biasanya terang kini meredup, berubah menjadi abu-abu kusam seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Fisik dia yang semula kuat kini terasa ringkih. Bahkan untuk mengangkat satu tabung gas saja, ia rasanya butuh usaha seluruh tenaga. "Kenapa saya, Pak? Kenapa bukan Bapak yang mereka incar?" tanya Jailani putus asa. "Karena gua sudah terbiasa dengan mereka. Gua seperti dinding yang keras bagi mereka. Sedangkan lu seperti pintu yang baru saja terbuka lebar, tapi kamu tidak tahu cara menutupnya kembali," jawab Pak Rahmat. Malam itu dalam perjalanan pulang, Jailani tidak lagi berani melihat ke kaca spion manapun. Namun ia tetap bisa merasakan kehadiran mereka. Ia merasa seolah-olah di kursi belakang kabinnya yang sempit, ada sosok kuntilanak yang sedang menyisir rambutnya. Dan di atas atap truk, bayangan hitam besar tetap setia mengikuti kemanapun roda berputar. Jailani sadar, ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Dan kehadiran teman-teman barunya itu perlahan-lahan mulai membunuhnya dari dalam. Pagi itu, Jailani terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Persendiannya terasa kaku dan setiap helai napasnya terasa berat. Saat ia bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya yang berusia 20 tahun kini tampak seperti pria berusia 50 tahun yang sedang sekarat. Kulitnya yang dulu hitam kusam kini berubah menjadi abu-abu pucat dan matanya merah karena pecahnya pembuluh darah kecil akibat kurang tidur dan tekanan batin. Di gudang, Jailani mencoba mengangkat sebuah tabung gas isi. Tabung yang biasanya ia lempar dengan satu tangan itu kini terasa seberat bongkahan batu besar. Tangannya gemetar dan hanya dalam hitungan detik tabung itu terlepas dari genggamannya, menghantam lantai semen dengan suara dentuman yang memekakan telinga. "Jai, kamu kenapa? Sakit?" teriak Haji Mansur yang melihat kejadian itu. Jailani hanya menggeleng lemah, keringat dingin membanjiri wajahnya. Pak Rahmat menghampirinya, menatap Jailani dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh duka. Tanpa sepatah pun kata, Pak Rahmat meletakkan tangannya di pundak Jailani. Jailani tersentak. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa merambat dari tangan Pak Rahmat, seolah-olah pria tua itu sedang mencoba menyerap sebagian beban yang menempel pada Jailani. Energi makhluk itu terlalu kuat, Jai. Dia bukan lagi sekadar mengikuti, dia sudah makan dari kamu. Bisik Pak Rahmat pelan agar tidak terdengar yang lain. Hari itu adalah hari pengiriman terakhir Jailani. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti tidak lagi berpijak di bumi. Pandangannya kabur, dan ia terus-menerus melihat bayangan hitam besar yang duduk tepat di atas atap truk, menutupi sinar matahari, sehingga kabin terasa gelap gulita. Mentalnya sudah retak. Setiap kali ia mendengar suara gesekan atau dentingan, ia akan berteriak secara spontan. "Cukup, Pak, saya menyerah," ucap Jailani lirih saat mereka berhenti di sebuah lampu merah. "Kamu yakin, Jai?" tanya Pak Rahmat. "Fisik saya tidak kuat lagi, mental saya hancur. Saya merasa jika saya teruskan 1 minggu lagi, saya tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Mereka menunggu saya di setiap tikungan, Pak." Air mata Jailani jatuh, membasahi pipinya yang cekung. Pak Rahmat mengangguk pelan. Terkadang, mundur adalah satu-satunya cara untuk selamat. "Lu masih muda, Jai. Jangan biarkan dunia lu habis di atas aspal ini bersama mereka." Setelah menyelesaikan pengiriman terakhir, Jailani kembali ke gudang dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kunci truk kepada Haji Mansur. Ia menceritakan bahwa fisiknya sudah tidak sanggup lagi bekerja di sana, tanpa menceritakan detail mistisnya.
karena ia tahu orang lain hanya akan menganggapnya gila. Haji Mansur yang melihat kondisi fisik Jailani yang memprihatinkan pun tidak bisa memaksa. Ia memberikan gaji terakhir beserta bonus kecil. Saat Jailani hendak melangkah keluar dari gerbang gudang, ia berpapasan dengan Pak Rahmat untuk terakhir kalinya. "Ingat Jai, kemanapun kamu pergi, tutup pintu lo, jangan biarkan rasa takutmu menjadi jembatan bagi mereka," pesan Pak Rahmat. Jailani pulang dengan langkah gontai. Saat ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat truk B9032 SK itu terparkir di bawah pohon Kamboja gudang. Di atas bak truk, di antara tabung-tabung gas hijau, ia melihat sosok hitam besar itu masih ada di sana, melambai pelan, seolah-olah kecewa karena mangsanya telah pergi. Jailani mempercepat langkahnya. Ia telah resmi mengundurkan diri dari pekerjaan yang hampir merenggut jiwanya. 1 bulan telah berlalu sejak Jailani meninggalkan gudang Haji Mansur. Masa-masa awal setelah mengundurkan diri adalah masa yang paling berat. Selama 2 minggu pertama, Jailani sering mengigau di tengah malam, berteriak tentang tabung gas yang menangis atau ular yang melintang di atas tempat tidurnya. Namun berkat dukungan keluarga dan ketenangan di sebuah desa kecil tempat ia menepi, perlahan-lahan rona wajahnya kembali. Kulitnya masih hitam karena aspal, namun tak lagi pucat pasi. Lingkaran hitam di matanya memudar, digantikan oleh sorot mata yang kembali hidup. Ia belajar untuk menutup pintu batinnya, persis seperti yang dipesankan oleh Pak Rahmat dulu. Ia tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai logikanya. Kini, Jailani kembali ke jalanan. Ia bekerja di sebuah distributor gas LPG di wilayah yang berbeda, jauh dari jalur kadas gantung yang terkutuk itu. Perusahaannya lebih besar, truknya lebih baru, dan lingkungannya lebih ramai. Pagi itu, Jailani sedang memanaskan mesin truknya yang berwarna merah cerah. Di sampingnya, sudah berdiri seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Doni. Doni adalah kernet barunya, seorang pemuda yang ceria dan banyak bicara, sangat mirip dengan Jailani setahun yang lalu. "Bang Jai, katanya jalan yang mau kita lewati ini angker ya kalau malam?" tanya Doni sambil menaikkan tabung gas terakhir ke bak truk. Jailani tertegun sejenak. Ia teringat Pak Rahmat. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa lebih tulus. "Setiap tempat ada penghuninya, Don. Yang penting kita sopan, fokus kerja, dan jangan lupa berdoa. Jangan terlalu banyak melamun." Jailani naik ke kursi kemudi. Ia merasakan kenyamanan yang berbeda. Kali ini ia tidak merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melirik ke kaca spion tengah. Hanya ada tumpukan tabung gas yang tersusun rapi dan terikat kuat. Tidak ada kain putih, tidak ada anak kecil pucat, dan tidak ada bayangan hitam besar. Namun Jailani tetaplah Jailani yang baru. Sebelum menjalankan truk, ia turun sebentar. Ia berjalan mengelilingi truknya, persis seperti yang dilakukan Pak Rahmat dulu. Ia membisikkan doa keselamatan, bukan karena ia takut, tapi karena ia kini menghormati keberadaan mereka yang tak terlihat. Saat truk mulai bergerak membelah jalanan kota, Jailani melihat seorang pria tua di pinggir jalan yang sedang duduk santai sambil menyeruput kopi di sebuah warung. Pria itu sekilas mirip dengan Pak Rahmat. Jailani mengklakson pelan dan pria itu membalas dengan anggukan kecil yang penuh makna. Jailani tahu, bayangan-bayangan itu mungkin akan selalu ada di sudut matanya atau di setiap tikungan jalanan yang sepi. Namun ia tidak lagi menjadi mangsa. Energinya kini miliknya sendiri. Ia tetaplah seorang supir gas subsidi, seorang pejuang aspal yang kini mengerti bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus melaju, meskipun bayangan hitam mencoba menahan roda kendaraannya. Truk merah itu terus melaju, menjauhi dari masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang lebih terang, di bawah sinar matahari pagi.